Selamat pagi, salam, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi di ruangan kita. Kita akan belajar, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang ada kami berkumpul di ruangan ini. Kami akan belajar tentang Roh Kudus. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya, amin. Satu bagian Alkitab yang akan kita baca dan menjadi dasar pelajaran kita, yaitu kitab Kisah Para Rasul, pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mari kita siapkan bagian ini. Dan sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 ayat 1. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu, pimpin kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Ya, Roh Kudus tetap teguh, Roh Kudus menopang adalah judul materi kita, dan di akhir pembelajaran kita diharapkan, tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa-siswa peserta didik dapat membedakan apa pekerjaan Roh Kudus sebagai penopang. Nah, anak-anakku, sesuai dengan lagu kita tadi, apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu Tuhan yang pertama, betul. Yang kedua, Roh Kudus itu penolong, penopang, betul. Yang ketiga, Roh Kudus itu Allah. Iya. Roh Kudus itu adalah oknum Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan dalam pembacaan kita di kitab Kisah Para Rasul, kita mendapat gambaran bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu. Dalam kejadian Pentakosta, murid-murid yang tinggal 11 orang, mereka berkumpul. Dan turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, Rasul Petrus berani untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dan setelah kejadian ini, ada berapa yang dibaptis? Ada 3.000 jiwa. Ya, anak-anakku, Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, menghibur kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga menyiapkan tempat buat kita. Roh Kudus memberikan topangan, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada orang Kristen secara khusus, rasul-rasul, untuk memberitakan Injil. Kalau tiada Roh Kudus, gereja tidak akan bertumbuh dan berkembang. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka pemberitaan Injil akan mandek, akan berhenti, dan gereja tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Mari kita lihat peranan Roh Kudus di gereja kita masing-masing. Jelas itu ada. Ketika pendeta memimpin ibadah, disitulah wibawa Roh Kudus dinyatakan. Ketika umat Tuhan, orang percaya beribadah, ada Roh Kudus yang hadir. Sehingga Roh Kudus perannya, kedudukannya sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak.
Ya, Ibu jelaskan sedikit tentang dogma. Kita mengenal 3 Allah. Tapi bukan kita menyembah 3 Allah. Kita mengenal 3 Allah berarti ada 3 perwujudan Allah dalam pekerjaannya yang pada hakikatnya adalah satu. Ada Allah Bapa yang kita kenal sebagai Allah pencipta yang menciptakan bumi ini dan seisinya, dan dalam Kejadian 1 juga di situ dipakai oleh Allah kata kami, kita. Berarti menandakan itu lebih dari satu. Kemudian ada Allah Anak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Anaklah yang menyelamatkan manusia. Allah Bapa yang transenden, dia turun menemui manusia menjadi imanen, tinggal di antara manusia dan menyelamatkan manusia. Kalau demikian, Allah tidak dapat menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam proses pembelajaran kita saat ini, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempelajari bagian Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Silakan kalian pelajari per orang, dan setelah itu dalam waktu 20 menit Ibu memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi, dan setelah itu menyampaikan hasil yang kalian dapatkan dari kitab Kisah Para Rasul ini. Silakan 20 menit waktu kalian, karena pelajaran kita hanya sekitar 30 menit. Waktu kita tidak banyak, mari kita menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Silakan kalian perhatikan pembelajaran kita, ayat Alkitab kita, Kisah Para Rasul, dan silakan kalian diskusikan. Dan kita tidak boleh jauh dari tujuan kita, yaitu kalian dapat menjelaskan Roh Kudus itu sebagai penopang, apa tugasnya. Silakan. Ibu akan menunggu dan kita akan berdiskusi. Anak-anak akan memberikan hasilnya dan Ibu akan menilai hasil kalian. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian telah berdiskusi, telah menyampaikan hasil kalian, dan mari bersama-sama di akhir pembelajaran kita saat ini kita menarik kesimpulan. Sebenarnya apa itu Roh Kudus? Iya, Roh Kudus sebagai penopang. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang tugasnya menguatkan, menopang, menghibur orang percaya, supaya orang percaya di dunia ini mempunyai kekuatan untuk memberitakan Injil. Itu Roh Kudus. Dan di akhir pelajaran kita, menutup pelajaran kita, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdiskusi, kami sudah belajar tentang Roh Kudus sebagai penopang. Kami percaya Tuhan, apa yang kami pelajari saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan penuh selamat. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami tutup pembelajaran kami dengan mengucap syukur dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.